Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'il a'izza rahimakumullah. Saudara-saudaraku, pada suatu hari Rasulullah memanjangkan sujudnya di dalam sholatnya karena punggungnya ditunggangi oleh cucunya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali. Pada kali yang lain juga Rasulullah pernah turun dari mimbar khutbah Jumaahnya karena cucunya Hasan terjatuh, dan kemudian Nabi turun dari mimbar tatkala sedang khutbah Jumat, memangku kemudian cucunya tersebut sambil Jumat, sambil sholat, sampai khutbah Jumat, sambil berkata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Sangat toleran sekali Rasulullah di dalam hal ini. Sangat penuh kasih sayang sekali Rasulullah di dalam hal-hal demikian. Sangat lemah lembut sekali Rasul terhadap cucunya dalam hal itu. Tetapi pada kali yang lain, Rasul melihat Sayyidina Hasan memakan kurma yang ada di rumahnya, yang kurma itu adalah kurma zakat yang belum dibagikan. Maka Nabi dengan tegas, saya tidak menyebutnya keras, dengan tegas memerintahkan Hasan untuk memuntahkan kembali makanan yang ada dalam mulutnya, kurma yang ada dalam mulutnya. Sambil beliau berkata, anaking, kita keluarga Nabi haram memakan makanan dari zakat. Keluarga kita tidak boleh memakan makanan dari zakat. Dua fenomena ini, kelemah lembutan Nabi terhadap anak cucunya dalam hal ibadah, tetapi kekerasan, ketegasan Nabi dalam makanan halal, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi menjaga keluarganya dari makanan-makanan yang, atau dari asupan-asupan yang tidak benar atau tidak baik, yang haram. Saudara-saudaraku, pengajian kali ini saya ingin mengungkapkan bagaimana barokahnya hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Bila kita apik dalam rizki, dan bagaimana bahayanya hidup kita di dunia dan akhirat bila kita mencicipi sesuatu yang tidak halal, apalagi bila kita memakannya atau bahkan menumpuknya atau mengumpulkannya. Saudara-saudaraku, inilah keuntungan bila kita selalu memakan yang halal, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Dan bagaimana pula bahayanya bila kita memakan yang haram. Pertama, rizki yang halal menjadi jaminan akan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang setiap saat mengurus Nabi, menjaga Nabi, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu saat ditanya beliau oleh Nabi, wahai Sa'ad, mintalah sesuatu kepadaku, dan aku akan memohonkannya kepada Allah untukmu. Dengan sopan dan santun Sa'ad berkata, ya Rasulullah, tolong pintakan olehmu kepada Allah agar aku menjadi orang yang dekat dengannya, taqarrub dengannya, dan karena itu doa-doaku akan diijabah oleh Allah. Nabi mulia kemudian berkata,
Untuk hal itu wahai Sa'ad, aku akan doakan kamu. Tapi bantulah aku agar doaku itu diijabah. Dengan cara memperbaiki dan apik telalawora tegagabah pada makananmu. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, kalau kamu ingin ijabah doa, coba kamu makan makanan yang betul-betul halal. Kedua, masukkan rizki yang halal berdampak pada cepatnya ijabah doa. Kalau banyak yang syubhat atau haram, sulit doa itu diijabah. Untuk hal ini Rasulullah pernah menceritakan seorang yang getol ibadah. Jauh perjalanan yang dilaluinya mungkin untuk menuntut ilmu atau mungkin juga untuk berdakwah. Dan sering ia berdoa. Namun kata beliau, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sayang sekali orang ini makanannya dari yang haram, pakaiannya hasil dari yang haram, maka bagaimana doanya akan diijabah. Ketiga, bila makanan kita, rizki kita, masukan kita dari yang halal, maka hati kita akan menjadi hati yang lemah lembut. Sebaliknya, bila banyak masuk asupan yang haram, maka hati kita menjadi keras, heras, teas, bedegong. Ada seseorang yang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk mengadukan kekerasan hatinya. Maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, lembutkanlah hatimu dengan cara hanya mengasup makanan yang halal. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, makanan halal itu masuk ke dalam tubuh dan sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kesucian hatimu. Makanan halal itu mensucikan darah, lalu kolbu yang menjadi pusat peredarannya menjadi terbasuh adanya. Keempat, bila makanan kita dari yang halal, maka kita menjadi mustahik surga. Sebaliknya, bila kita banyak makanan yang haram, kita berarti ahli neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulalah. Nabi bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Saya mengambil sebuah sejarah sahabat. Abu Bakar As-Siddiq makan di rumahnya. Kemudian istrinya memberitahu bahwa hidangan itu adalah makanan kiriman dari tetangganya yang tukang ramal, dukun. Maka dengan cepat Abu Bakar As-Siddiq memasukkan 3 jarinya ke pangkal lidah dan dimuntahkannya lah makanan yang ia makan itu semampu yang ia mampu. Semua yang ia mampu. Beliau berkata, andaikan makanan itu tidak bisa keluar, kecuali ruhku pun, nyawaku pun harus keluar juga, aku akan tetap mengeluarkannya. Ya Allah, aku berlepas diri bertanggung jawab dari setiap yang sudah masuk ke urat dan ke lambung, tidak bisa dikeluarkan, maafkanlah aku dalam hal ini. Kelima, makanan halal menguatkan ketaatan. Makanan atau asupan yang halal adalah pengokoh ketaatan bagi segenap anggota badan. Seluruh bagian tubuh yang tumbuh dari zat-zat yang bersih, baik dan suci akan ringan memenuhi panggilan pengabdian. Bila asupan makanan kita halal, maka lembar-lembar Al-Quran jadi tampak indah. Azan terasa merdu. Lapar puasa terasa syahdu. Mengeluarkan zakat menjadi ringan. Dakwah dan jihad serta syahid pun akan terasa agung. Saudara-saudaraku, Kangjeng Nabi Muhammad SAW bersabda kepada menantunya Sayyidina Ali, wahai Ali, orang yang mengasup makanan halal, agamanya akan bersih, hatinya menjadi lembut, dan doanya tidak ada penghalang.
Barang siapa yang mengasup makanan syubhat, maka agamanya akan menjadi samar-samar dan hatinya menjadi kelam. Dan barang siapa yang mengasup makanan haram, maka hatinya akan mati, agamanya akan menjadi goyah, keyakinannya menjadi melemah, ibadahnya pun semakin berkurang. Hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan ke depan kita makin bersih hidup ini, makin halal apa yang kita makan, dan apa yang telah lalu mungkin ada yang haram, mudah-mudahan Allah membersihkannya, memaafkannya, dan menjadikannya menjadi sesuatu yang halal bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.